Senandung Azalea, episode 14, Kopi Buatan Suami. Selain proyek besar jalan tol di Sumatera, Mahawira Contractors juga sedang menangani beberapa proyek kecil di Jabodetabek. Sebagai pemimpin perusahaan, Aska selalu memantau dan mengevaluasi secara keseluruhan setiap proyek yang sedang dikerjakan. Optimalkan pengawasan dan lakukan follow-up terkait perkembangan proyek. Selalu utamakan K3, keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengerjaan proyek di lapangan. Aska menekankan kembali poin yang menjadi pembahasan utama dalam rapat hari itu. Usai rapat, terdengar obrolan ringan seperti biasanya sebelum para staf meninggalkan ruangan. Aska hanya mendengarkan. Nikah itu enak dan rasanya apa saja yang dilakukan bersama istri terasa menyenangkan. Ujar Ronan pada Denny yang seminggu lagi akan menjadi pengantin baru. Benar Den, Aldo menimpali. Termasuk soal makan, makanan dan minuman biasa pun akan terasa lebih enak kalau dibuatkan oleh istri. Really? Denny menatap kedua rekannya itu bergantian. Kok bisa begitu? I don't know why, pokoknya lebih enak, apalagi kopi buatan istri. Bubuk kopi hitam di warung saja jadi berkali lipat enaknya kalau dibuatkan oleh istri. Kopi buatan coffee shop kalah deh, jawab Aldo. Aska mengerutkan keningnya dan berkata dalam hati, yang benar saja, kopi buatan istri bisa berkali lipat enaknya, berlebihan. Betul Den, kalau nggak percaya, coba tanya Pak Bos. Pak Aska kan masih pengantin baru juga nih, pasti sudah merasakan nikmatnya kopi buatan istri. Ya kan Pak? Ronan menoleh pada Aska. Aska hanya tersenyum menanggapinya. Tentu saja Aska tak mempunyai jawaban karena dia sama sekali belum pernah mencicipi kopi buatan Azalea. Biasanya Aska bangun tidur agak siang di akhir pekan, namun pagi itu ia bangun lebih awal. Setelah mandi ia keluar kamar dan mendapati Azalea sedang berada di dapur. Melihat Azalea, pikiran Aska melayang pada percakapan stafnya seusai rapat kemarin tentang kopi buatan istri. Apakah benar bahwa kopi buatan istri akan terasa senikmat yang dikatakan oleh stafnya? Aska tidak bisa menampik rasa penasaran di sudut hatinya. Apa aku minta Azalea untuk membuatkan kopi saja ya? Aska bertanya pada dirinya sendiri. Aska menggeleng, bergegas melangkah ke arah sofa ruang tengah. Baru saja beberapa langkah ia terhenti. Sungguh tak bisa ia tepis rasa penasaran yang menguasainya. Aska menghela napas lalu berbalik dan memutuskan berjalan ke arah dapur mendekati Azalea. Rasa penasaran telah mengalahkan gengsinya. Azalea, panggil Aska pelan. Azalea yang tengah memotong buah kemudian mendongak menatap Aska. Aska berdeham. Saya nggak bermaksud menyuruh kamu, tapi kalau kamu berkenan, boleh tolong buatkan kopi untuk saya. Azalea tak langsung menjawab. Ia heran, ada angin apa Aska minta dibuatkan kopi olehnya? Masakan yang disiapkannya selama ini saja tidak pernah Aska sentuh, selain saat makan siang bersama Pak Raditya dan Bu Rianti waktu itu. Aska berdeham lagi. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa kok. It's okay, saya akan buatkan, sahut Azalea. Menghentikan kegiatan memotong buah, Azalea pun beranjak ke arah salah satu laci kitchen set. Ia mengambil beberapa kemasan kopi instan dari 3 merek yang berbeda. Kamu mau kopi apa? Azalea menunjukkan beberapa varian kopi yang ada di tangannya. Saya tidak minum kopi instan, Azalea, jawab Aska. Kamu selama ini minum kopi instan? Azalea mengangguk. Ya, tapi saya sangat jarang minum kopi. Saya lebih suka teh dan lebih banyak minum air putih. Terus gimana? Tanya Azalea pada Aska setelah jeda beberapa saat di antara mereka. Ada mesin pembuat kopi. Aska menunjuk sebuah mesin pembuat espresso yang berada di salah satu sudut kitchen set. Aska memaklumi jika Azalea tidak memahami kebiasaannya minum kopi dan membuat kopi sendiri. Setelah mereka menikah, Aska memang tidak pernah lagi membuat kopi di rumah, bahkan ke dapur pun sudah jarang. Saya belum tahu cara menggunakan mesin espresso, ucap Azalea jujur. Azalea memang sudah mengetahui ada mesin pembuat espresso di sana, namun dia tidak pernah mencoba menggunakan. Belum terpikir olehnya mencari tahu cara penggunaan mesin tersebut karena dia bukan seorang coffee addict. Kalau sedang ingin minum kopi, dia hanya membuat kopi instan atau membeli secara online saja. Lebih praktis. Aska menatap Azalea sejenak. Apakah ia juga harus mengajarkan Azalea cara menggunakan mesin pembuat kopi? Ya sudahlah, demi kopi buatan istri, Aska berkata dalam hati. Saya ajarkan,
kata Aska seraya berjalan ke arah mesin pembuat espresso itu berada. Langkahnya diikuti oleh Azalea. Aska mulai memanaskan air, kemudian ia mengambil persediaan biji kopi dari dalam laci, memasukkannya ke dalam grinder dan mengatur setting untuk tingkat kehalusan tekstur bubuk kopi. Selanjutnya, ia menuangkan bubuk kopi ke portafilter, meratakannya sedikit dan memadatkannya menggunakan temper. Aska lalu memasang portafilter ke group head pada mesin untuk mengekstraksi kopi dan menghasilkan espresso. Dengan saksama, Azalea mendengarkan penjelasan dan memperhatikan cara suaminya itu membuat espresso. Coba minum. Aska menyerahkan segelas espresso yang telah selesai dibuatnya pada Azalea untuk dicicipi. Perlahan Azalea menyesap espresso yang diberikan oleh Aska. Bagaimana? Tanya Aska penasaran. Ia yakin Azalea akan memuji kopi buatannya dan keahliannya dalam membuat kopi. Biasa saja, jawab Azalea. Kening Aska berkerut. Bagaimana mungkin espresso buatannya hanya dianggap biasa saja oleh Azalea? Apakah ada yang salah dari caranya membuat kopi tadi? Tidak mungkin. Membuat kopi sudah menjadi keseharian Aska. Orang-orang juga banyak memuji kopi buatannya. Aska mengambil gelas kopi dari tangan Azalea, kemudian menyesapnya. Enak, sama seperti yang ia buat biasanya. Aska seorang pencinta kopi, sudah pasti standarnya tinggi soal rasa. Ini enak Azalea, ucap Aska tak terima. Saya tidak bilang itu tidak enak, tapi terasa biasa saja di lidah saya. Mungkin karena saya kurang suka espresso. Saya lebih suka yang ada campuran susunya seperti cappuccino atau latte, jelas Azalea. Oh, kalau begitu biar saya buatkan, saut Aska cepat. Kamu mau apa? Cappuccino, latte, mochaccino, atau cappuccino saja? Oke, Aska meletakkan gelas espressonya. Kemudian ia kembali menuang bubuk kopi ke dalam portafilter dan mulai membuat espresso lagi. Sambil menunggu proses ekstraksi, Aska menuang susu ke dalam milk jug dan memanaskannya dengan steam one pada mesin hingga menghasilkan buih. Lalu Aska menuang susu yang sudah dipanaskan ke dalam cangkir yang berisi 1 shot espresso tadi. Tahap demi tahap dari awal hingga akhir dilakukan oleh Aska dengan penuh konsentrasi, seakan ia sedang melaksanakan skill test untuk bisa diterima menjadi seorang barista. Ia harus membuat kopi terbaik yang pernah ia buat untuk Azalea. Ia harus mendapatkan komentar enak, sempurna, atau pujian lainnya, bukan sekadar komentar biasa saja. Sungguh komentar itu menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang pencinta kopi dan pembuat kopi yang andal. Aska menghela napas begitu menyelesaikan cappuccino yang dibuatnya. Segera ia serahkan pada sang istri. Azalea menerima cangkir dari Aska dan perlahan menyesap cappuccino buatan suaminya itu. Aska memperhatikan setiap detail ekspresi Azalea. Bagaimana? Tanya Aska dengan jantung berdegup menunggu komentar Azalea. Azalea tak langsung menjawab. Ia menyesap cappuccino-nya lagi perlahan dan menghirup aroma kopi dalam-dalam. Kening Aska berkerut. Apa kali ini kopi buatannya tetap terasa biasa saja bagi Azalea? Aska memandang wajah Azalea dengan saksama, berusaha mengartikan ekspresi wanita itu. Ia seperti menunggu penilaian juri dalam lomba membuat kopi. Azalea menatap wajah Aska dan dengan senyuman ia berucap, enak. Begitu mendengar jawaban Azalea, Aska tersenyum lebar. Berhasil, ia seperti mendengar suara petasan di dadanya. Begitu gembira dengan jawaban Azalea. Minum lagi, kata Aska pada Azalea. Bibir Aska masih tersenyum. Ia kemudian mengambil sisa espressonya tadi dan menyesapnya lagi sambil memandangi wajah Azalea. Aska tak hentinya mengulum senyum menatap Azalea yang terlihat begitu menikmati cappuccino buatannya. Walaupun ia tak jadi menikmati kopi buatan istri, yang penting ia sudah berhasil membuat Azalea menyukai kopi buatannya. Bagaimanapun, Aska masih penasaran untuk menikmati kopi buatan Azalea. Mungkin dia akan membeli mesin pembuat espresso super otomatis saja untuk Azalea nanti agar lebih praktis. Cahaya matahari pagi menerpa wajah Azalea, membuat wajah lembutnya itu terlihat bersinar. Aska dapat mendengar debar jantungnya sendiri saat melihat sinar mata Azalea yang sedang menatap ke arah jendela. Pandangan Aska turun ke hidung Azalea, lalu turun lagi ke bibir merah muda istrinya itu. Azalea mengecap bibirnya sendiri untuk menghilangkan sisa kopi. Perasaan Aska tak menentu. Ia segera mengalihkan pandangan ketika Azalea menoleh. Dengan sekali teguk, Aska menghabiskan sisa espresso di gelasnya.